penonton Cokro TV, selamat datang di program terbaru kita BBB. Hai, halo. BB itu apa sih? Bocah berani. Nah, kita lihat nih siapa aja sih orang-orangnya yang dari ujung siapa nih? Hai para penonton Cokro TV, aku Cindy Florensin. Hai teman-teman, aku Egracia Salsabila. Aku sendiri Rizka Putri Abner dan Aku Elza ya, biasa dipanggil Noi. oke, udah kebayang kan nih orang-orangnya? Pasti kalian juga tidak asing lagi dengan siapa-siapa saja personilnya. Mereka sungguh berani-berani, seberani apa sih kalian? Wah, Jobrak pintu tangga Bisa. Besolin Bisa ya? genteng. Bisa. Ya kan hebat nih emang perempuan-perempuan yang di sini. Anyway, program ini tuh adalah kita tuh akan mendiskusikan video-video yang sempat viral dengan POV kita masing-masing. Nah, semua orang nih pasti kan punya POV masing-masing ya. Di sini kita akan mendiskusikan nih Betul. kira-kira seperti apa. Tapi yang tentunya sih no chat. Jadi nggak boleh ngejat satu sama lain karena pasti antara Nui sama Cindy atau Egra pasti punya POV masing-masing gitu. Nah, episode pertama kali ini kita tuh akan mendiskusikan video dari negara tetangga, Singapura. Nah, video ini itu antara majikan dan asisten rumah tangganya. Yang dimana ternyata asistennya itu lebih paham sama anak kandungnya, ibunya, Anak kandung majikan. majikannya. iya oke. Betul, kayak gitu. Nah, kita lihat ya videonya langsung. Oke, cekidot. So I'm going to ask you a simple series of questions, but my face will be blurred. Yeah. She would want to be a teacher. Saya rasanya nak jadi princess. Princess? I don't think he set his mind yet on anything in particular. I think pilot. I want to be a pilot when I grow up. His favorite subject. Should be English. Chinese. Who is his best friend at school? Very difficult to say. Not too sure. Joseph. Ifa. Adelina ya. Idalina. And she likes a boy, Darius. She doesn't let people know, so I don't tell you. No boyfriend for me. Just friend. Usually when she have nightmares, she won't wake up, but she will scream and cry. Oh, cari saya. Pak dia ketakutan. Mimpinya seram. I will tell my auntie to sleep beside me when I have nightmares. Nah, ini video tuh sempat viral kemarin karena pada akhirnya ibu-ibu yang bekerja itu ngerasa bersalah banget. Kayak ngerasa kayak wah gila sih. Kena nih gue. Gitu, paham nggak? Jadi kayak Takut kena judge sosial dari yes, masyarakat ya. betul banget karena ini kan jadi ini tuh ibu yang bekerja sama pembantunya gitu. Iya, iya. Pasti kan mereka ngerasa pride-nya hilang nggak sih Iya, kayak pas videonya selesai gitu. Iya. Terus pas sempat ini videonya tuh viral, itu bener judgement-nya tinggi banget ke working moms. Nah, menurut kalian nih satu kata dulu deh, satu kata. Cindy gimana? kalau dari aku sih speechless ya. Oke, Egra. Ini sebenarnya jadinya dua kata nih. Kok Oke. bisa gitu? Oke. Oh bisa. Lah kan bisa. diminta satu. Iya, iya. Kok gitu. Bisa. Oh bisa. Kalau gue aduh. Nah, apa nih? Aduh, kenapa? Aduh, apa nih? Kalau Nui? Kalau aku kesentil. Karena mungkin aku posisinya di anaknya. Oke. Oke, nanti kita bahas. Iya. Oke. Sekarang kita ke Cindy dulu. Kenapa Cindy? Coba speechless-nya tuh kenapa? Speechless karena aku itu, ini aku cerita sedikit ya. Jadi Oke. aku Banyak juga nggak apa-apa loh, banyak, Cin. Kita dengerin kita yuk. banyak ke sih. Boleh. Aku tahu si Cindy belum makan siang ya. Oke, jadi aku itu tumbuh dari ibu yang memang ibu rumah tangga. Jadi dia beliau ini bukan pekerja. Jadi ketika nonton ini tuh speechless kayak oh ternyata ini ya bisa ya seorang ibu tuh ternyata kayak nggak punya kedekatan yang bukannya nggak ngejudge ya, maksudnya intinya nggak
nggak tahu gitu cita-cita anaknya, bahkan ternyata yang lebih tahu tuh ART-nya gitu. Jadi kayak oh bisa, karena selama ini aku hanya mendengar ya isu-isu sekilas aja, masa sih ibu pekerja bisa sampai nggak tahu cita-cita anaknya, kayak nggak mungkin deh. Ternyata setelah after aku nonton aku speechless, oh ternyata bisa ya gitu. Jadi kayak nggak Kaget ya? kaget aja, karena memang aku kan dibesarkan dari yang 24/7 mom yang selalu stay di rumah gitu. Jadi ya bisa dibilang ibu pekerja itu ternyata semacam punya ada fenomena atau ada permasalahan sendiri gitu, soal kedekatan dengan anaknya. Oke, tapi menurut Cindy nih, dengan ibunya Cindy yang di rumah itu, dia tahu Cindy banget nggak? Karena kan kita pengen tahu nih, ibu-ibu yang di rumah itu apakah benar mereka tuh pasti paham anaknya 100%? Kira-kira menurut Cindy gimana? Ya. Mamanya Cindy aja deh kalau enggak. Oke, jadi ini aku nggak mengeneralisir semuanya ya para penonton, tapi kalau untuk ibu aku itu kan memang aku nggak pakai ART waktu kecil. Jadi istilahnya pekerjaan rumah tuh kayak istilahnya masak, nyuci, ngepel semua yang ngerjain mama aku. Oke. Jadi bisa dibilang pun 24/7 nggak ya sama aku sama mama, tapi nggak keep in touch gitu juga loh. Karena kan mama di satu sisi harus ngerjain pekerjaan lain juga kayak masak, nyuci, ngepel segala macam gitu. Jadi bisa dibilang di rumah tapi nggak yang ini. Wah, ini menarik banget sih, ini menarik banget. Untuk kita Lester dulu, taruh kita tahan dulu ya. Boleh. Karena ini mamahnya tidak bekerja keluar rumah, dia bekerja di dalam rumah. Tapi ternyata masih ada sedikit kekosongan mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Oke, nanti kita bahas. Sekarang kita ke Egra. Kalau aku kenapa bisa bilang kok bisa, mungkin sekilas tuh kayak kelihatannya kok bisa ya ibu kandungnya malah nggak tahu nih anaknya mau jadi apa, cita-citanya, best friend-nya siapa, kayak gitu. Cuman kalau aku sih ngerem Kak, jadi tadinya awalnya mau ngejudge nih, tapi tak dulu kan kita harus ngeliat dulu ya. Maksudnya ini ibunya itu berkarir itu kan biasanya ada 2 nih Kak, yang emang dia ngejar karirnya karena itu passion-nya, atau karena memang tuntutan ekonominya. Oke. Jadi dia membantu suaminya untuk bekerja juga. Jadi kayak sebelum aku komen, kok bisa, tapi tadi dulu deh, aku ibarat ngerem dulu. Oke, gitu. by the way nih penonton Cokro TV, aku mau kasih latar belakang sedikit. Kalau teman-teman yang di sini itu semuanya ini belum menikah dan belum mempunyai anak. Jadi ini tuh menarik banget karena nanti mereka akan memberikan perspektifnya. Nah beda sama aku. Kalau aku ini sudah berumah tangga dan aku udah punya anak umurnya 9 tahun. Jadi tadi yang Cindy katakan tuh menurut aku menarik sekali, dan juga Egra. Jadi ada ibu yang memang dia butuh karena keekonominya. Setelah itu memang ibu yang mungkin mengejar karirnya. Benar. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke Nui. Kalau aku yang aku bilang tadi, aku kesentil karena mungkin aku emang ada di posisi anak itu. Tapi kalau sekarang kan emang kebanyakan orang tuh emang ibu bapaknya kerja dua-duanya. Nah kalau mamaku tuh dulu memang dia yang bekerja, ayahku yang di rumah. Cuma emang karena ayahku juga meninggal waktu pas aku masih kecil, akhirnya aku dilanjut sama tanteku kan dirawatnya. Dan itu akhirnya memang di masa-masa SMP itu kan komunikasi kita sebagai anak udah mulai lancar, kita bisa menuangkan emosi, perasaan kita, dan akhirnya itu tertuangnya ke tante aku. Jadi yang dan anehnya tuh dari dulu yang aku sadari adalah tanteku juga jadi perantara. Jadi dia yang selalu bilang kondisi aku ke mamahku gitu. Kenapa kayak aku bertanya-tanya, akhirnya dari video ini juga kenapa ya dulu mamahku juga nggak nanya langsung ke aku. Tapi ini bukan judgement ke mamahku, cuma kayak sebagai anak kayak kita jadi bertanya-tanya kayak kenapa komunikasinya ya gitu. Oke, bener ya, bener banget. Nah tapi ya memang kalau kita lihat, aku itu kan bekerja, dan aku juga punya anak. Pas ngelihat video ini tuh langsung kayak, aduh, kayak tersadarkan langsung gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengalami hal itu. Tapi kalau ditarik dari masa lalu aku tuh memang ditinggal sama ibu aku bekerja. Jadi mama tuh benar-benar bekerja banget, yang dimana aku tuh dititipin sama ART. Jadi aku pun sampai lupa gitu, dulu tuh aku tumbuh kembangnya tuh seperti apa sih. Nah kalau kalian nih kayak Cindy kan tadi bilang kalau misalnya Cindy itu di rumah ada mama, tapi Cindy masih inget gak sih dulu waktu kecil gue bahagia gak sih jadi anak gitu? Sebenarnya kalau untuk aku nggak tahu ya takaran bahagia tuh gimana, cuman memang istilahnya ya kadang makan masih disuapin istilahnya gitu. Tapi gini, karena kan kerjaan mama juga banyak, jadi istilahnya kayak disuapin tapi
kan namanya anak kecil ya, dulu kalau makan ya di mood gitu ya gak sih? Maksudnya wajar aja gitu. Iya. Nah kalau udah di mood tuh biasanya aduh tinggal dulu lah, ngepel dulu. Oke. Ngepel dulu terus ngapain dulu. Jadi agenda gue apa nih, karena mama aku itu tipe yang istilahnya gak bisa diem juga gitu loh. Jadi kayak habis ngepel nanti gue ada jadwal apa lagi nih, oh masak, habis masak apa lagi nih. Jadi ya ngurus anak tapi kayaknya nih makannya agak dimut nih gitu kan. Udah deh pindah dulu nih ke working plan yang lain gitu. Jadi bisa dibilang kan namanya mungkin anak ya itu juga butuh apa sih namanya, Kehadiran bonding, kali ya. Iya time bonding gitu kan. betul. Nah bonding ada tapi nggak not full sih yang aku rasain gitu. Karena aku nggak ngejudge mamaku, cuman aku mikir, aku ngerti kayak oh kita udah nggak punya ART, mama kerjain semua sendiri. Dia capek ya Capek kan? karena Iya. secara fisik capek, batin juga capek istilahnya gitu. Ditambah ngurus anak yang mungkin masih toddler dan kalau makan di mood. Jadi kayak istilahnya ntar dulu lah, udah suapin dulu yang penting. Masalah ntar ditelan apa enggak, udah yang lain aja gitu. Iya benar. Idealnya kayak gitu. Iya. Tadi kan lo bilang lo gak ngerti porsi bahagia nih. Misal lo ukur deh, pas masa kecil lo tuh sering senyum gak? Maksud gue tuh itu kayak, maksudnya gini, kalau kita ngelihat misal kayak kalau dulu kan zaman banget kita masih nyimpan foto-foto album gitu ya. Lo lihat diri sendiri lo aja kayak di foto tuh banyak senyum gak sih? Nah lo punya Pas masa nggak? kecil Kalau gue gitu. Noi, nggak punya. Maksudnya Iya. jarang senyum, Nggak punya foto. Gue gak punya foto, Cin. Iya. Oh gitu. That's why kalau kalian lihat kenapa aku tuh bener-bener bikin Instagram Kimora dari dia lahir, itu karena itu. Aku tuh nggak pernah ngeliat pas 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan gue tuh kayak apa. Aku tuh cuma ada foto tuh umur 5 tahun. Dan itu cuman itu doang yang bisa aku banggakan. sama lagi. Ya. Ada momen kayak berapa bulan tapi after kayak setelah selang 4 tahun 5 tahun baru ada lagi nih kayak ini fotoku kemana yang lain. Nah kalau gue dari kecil sampai TK, lulus TK ada, tapi setelah itu stop. Nah itu kenapa Noi? Kira-kira? Mas foto apa gimana? Udah gak mau dipoto lagi. Kalau Nui tadi itu kan papanya yang di rumah kan. Nah mungkin yang fotoin si Nui itu tantenya atau gimana? Oh enggak, kalau masa kecil emang ayahku emang punya kamera analog gitu yang zaman-zaman itu dulu kita dicuci pakai yang di ruangan merah gitu. Nah, cuma aku emang kalau setelah jadi sepintas ya, kenapa ya waktu pas SD jadi nggak ada? Iya. Jadi Nah, balik lagi tuh pas foto senyum nggak? Iya. Pas kecil. Ya Ada nggak? Yang satu foto itu. Senyum sih, Senyum. senyum. Ya, walaupun itu sambil ngemut makanan gitu. Udah lah, kalau gitu gak apa-apa Cin. Yang penting kita sama gak punya foto. Iya lagi. Yang penting sekarang foto lo harus banyak kalau gitu. Ya kan Cin, sekarang nih Cindy kira-kira nanti ke depannya pengen menjadi working moms atau ibu yang di rumah? Sebenarnya ini mungkin bakalan berubah sesuai apa ya, Situasi dan kondisi. Cuman kayaknya untuk plan ke depan aku working mom sih. Oke, Egra. Gimana? Tadi kan Egra dia udah bilang ada 2 ya option yang tadi Egra udah jelasin gitu. Nah kira-kira ke depannya Egra pada saat sudah menikah, Egra akan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau working moms? Kalau aku sih sama kayak Cindy sih, working mom. Karena gini, kalau misalnya aku memang kurang relate ya, karena mamaku itu memilih untuk dia nggak berkarir lagi Kak. Jadi yang tadinya lagi melejit nih karirnya kan, dia marketing banget tuh anaknya waktu itu. Terus dia memutuskan untuk berhenti, akhirnya ngurus aku full. Dia jadi gurunya juga. Aku diajarin juga sama mama semuanya, pokoknya dia yang kerjain. Cuma dia selalu ngomong ke aku, nanti kalau udah gede, udah mau punya anak, harus tetap kerja ya biar karirnya nggak putus, katanya gitu. Aku nggak ngerti apakah mamaku ada menyesal atau enggak, cuman yang dipesenin itu nanti anak nggak apa-apa mama urus. Sama gitu. lagi. Mungkin itu tersirat. Iya mungkin bisa jadi. Bisa jadi ya, cuma nanti ya kalau misalnya lagi libur bonding lah sama anak atau pulang kerja kayak gitu mamaku. Jadi ya udah aku working mom ya. Bijaksana sekali. Baru sadar yang situ tuh yang 24/7 sama kita kayaknya gitu. Jadi ada 2 sih. Dan lu tau gak sih baju kita tuh Blackpink. Ntar kita bikin dulu kayak Blackpink. Oke Gra, nah aku mau tanya nih Gra. Terus misalnya tiba-tiba suami Egra bilang, Gra lo gak boleh kerja gitu, gimana Gra? Tapi lo kan udah punya visi ya, maksud lo pengen jadi working moms gitu. Tiba-tiba laki lo bilang lo gak boleh kerja.
Oh tapi aku udah ngomong dari awal kayak nih nanti kalau punya anak mau sambil kerja ya, katanya ya gitu. Oh, Udah ada perjanjian di awal nih, jadi aman nih. itu penting sih. Iya. Jadi sebelum kita menikah nih, buat kalian semua, kalian itu harus ngobrol apapun, Betul. apalagi terkait ini gitu. Jadi jangan sampai anak itu menjadi korban orang tua Oke. gitu. Kalau bisa maksudnya urusan 2 orang tuh udah selesai sebelum anaknya lahir gitu. Itu bener banget Nui. Nui ini kayak siap nikah ya. Boleh ya teman-teman kalau misalnya mau minat, coba Tinggal- komen di bawah. Tinggal pasangannya aja nih yang perlu dicari. Teman-teman tolong ya kalau ada yang berminat DM. Bener. Ayo Nui nih, coba Nui. Kayak kita siap mendengarkan Nui bercerita. Iya. Kalau aku soal working mom atau 24/7 ya. Mm-mm. Kalau aku akan negasin ke partner aku tuh kepengen bukan working atau enggaknya, tapi aku kepengen independen secara keuangan. Jadi maksud aku entah itu instead of misal kayak gini, ada kan orang yang emang resign untuk besarin anaknya sampai umur berapa, terus baru nanti kerja lagi kalau misalnya ada kesempatannya, atau emang benar-benar cuma manfaatin cuti melahirkan terus kerja lagi ninggalin itu bareng mertuanya kah atau neneknya atau segala macam. Jadi anaknya dibesarkan sampingan gitu ya. Tapi kalau aku ya pasti lihat situasi dulu, dan aku kepengen sih kayaknya aku akan ada di fase-fase golden time anak-anak aku nanti. Misal kayak umur 1-3 tahun atau kalau bisa sampai 5 tahun pertama gitu kan. Karena yang pernah tuh aku denger kalau anak tuh benar-benar masa emasnya tuh ya di umur-umur dia usia dini gitu. Karena kalau nanti udah mulai besar, dia tuh perkembangannya bukan dari kita sebagai genetik lagi, tapi udah bergabung sama nurture-nya atau lingkungannya. Jadi kayak aku ngerasa kayak itu balik lagi kayak teman-teman juga situasi kondisi. Oke. Ini aku mau sharing sedikit ya. Jadi aku tuh kan bekerja mulai dari umur 16 tahun. Oke. Wow. Jadi aku memang harus mencari pundi-pundi itu. Oke. Saya mah berat Nah itu 16 tahun kerja apa Kak? Kebetulan aku waktu itu jadi pramugari. Jadi rezekinya di situ. Jadi aku kerja dari 16 tahun sampai umur 26 tahun. 25 tahun tuh aku menikah. Nah di situ kamu tau gak sih namanya udah kerja capek, itu kan rasanya kayak gue mau resign, Oh gue iya. mau jadi ibu rumah tangga aja, gue nggak mau kerja lagi, capek. Pasti kan kalian ngerasain tuh namanya capek kerja. Berarti yang kayak gitu bukan cuma Gen Z ya Kak? Ih parah, Milenial milenial. Gen Z juga. tuh bedanya media sosialnya lebih pesat aja, makanya Oke. kita ngeluhnya di media sosial. Oh, iya. Benar. Nah Benar. kalau zaman dulu, gue memang belum ada tuh media sosial. Ya kan? Oke. Mungkin ada sih Instagram, tapi nggak ada tuh Instastory yang curhat sedikit curhat, karena dia posting kan, posting foto, nggak mungkin kita posting kayak gila anjir gue capek banget, mungkin banget ya kan. Jadi akhirnya pas ku nikah itu aku emang bener-bener pengen jadi ibu rumah tangga, dan ternyata disupport nih sama suami. Akhirnya gue resign dari kantor gue. Itu tuh maksudnya dengan posisi yang lagi bagus banget ya. Posisi aku waktu itu terakhir tuh asisten chief FA, yang dimana dengan usia aku yang masih muda, itu tuh gak semuanya tuh bisa di posisi itu. Nah setelah resign, akhirnya aku memilih fokus untuk hamil dan mempunyai anak. Nah aku belajar tuh namanya parenting, aku belajar menjadi seorang ibu yang baik, aku belajar tuh namanya benar-benar pokoknya semua dari buku. Aku gak ada sama sekali dari orang tua, sama sekali gak ada. Bahkan mertua aku pun dia cuma ngebantuin seminggu sekali datang untuk ngeliatin gitu. Tapi aku tuh bantu banget sih. Kalau mama aku sama sekali enggak gitu. Karena dia gak pernah kayak, Kak, kakak tuh harus bedong gini kak. Kak, ini kan emang kita gak tahu ya cara ngebedong anak itu kayak gini. Jadi dulu Kimora newborn langsung sama kakak? Sama aku. Beneran, kamu tau gak sih tuh kepala unyu-unyu lagi lendirnya itu, aku tuh harus berusaha untuk memandiin gitu. Itu aku sebenarnya agak, untungnya gak baby blues karena aku happy, karena aku udah memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Ternyata guys, ibu rumah tangga itu sangat berat tuh dibandingkan kita bekerja. Makanya tolong yang pingin jadi ibu rumah tangga atau kalau nggak mau jadi istri, nggak gampang. Bener nggak gampang. Jadi nikah ya nggak? Ya, menikah aja nggak gampang. Menikah aja nggak gampang. Iya. Apalagi menjadi istri, apalagi menjadi ibu. Iya. Kayak gitu. Jadi pas waktu aku tuh udah punya Kimora, aku udah punya anak. Maaf ini ya sebelumnya. Jadi
anak aku itu namanya Kimora. Oke. Ini kayak orang masih belum paham nih. Kenapa tadi ngomongin Kimora gitu? Siapa Kimora ini? Iya bener, jadi pas waktu punya Kimora tuh bener-bener kayak shock culture gitu loh. Yang biasa kita fokus sama diri sendiri, terus sekarang kita tuh harus berbagi sama anak. Nah setelah itu waktu Kimora udah berjalan 2 tahun, aku tuh ngerasa kayak aku kayak udah cukup deh jadi ibu gitu kan. Karena aku sama kayak Cindy tadi yang dibilang bahwa kita tuh kan udah ke doktrin bahwa ibu yang bekerja itu pasti gagal. Pasti gagal. Jadi kita harus di rumah nih. Aku pingin ngebahagiain anak aku pingin banget numbuhin kesadaran bahwa aku dari awal nih sama kamu terus loh. Kayak gitu. Jadi ternyata pas di umur 2 tahun aku gak kepanggil untuk hal itu. Kata-kata hari ini. Aku pingin banget menunjukkan sama dunia, sama kalian-kalian semua ini dan kepada semua netizen bahwa ibu yang bekerja itu juga bisa berhasil mendidik anaknya dengan baik. Kayak gitu sih. Nah ini mungkin kenapa aku bilang aduh tadi. Karena aku merasa video yang tadi itu ada salah dalam komunikasinya. Ya gak sih? Miskom aja. Jadi bukan karena bekerja atau tidak bekerja. Karena tadi kita lihat aja Cindy misalnya. Cindy mamanya gak bekerja. Tapi Cindy sendiri pun merasa mamanya tidak hadir dan tidak ada. Iya kayak ya hadir tapi kok kayak gak kosong kan. Karena gak ada boundariesnya gitu. Ya kan? Gimana nih menurut Noi atau Egra? Ada yang mau diinin gak? Maksudnya Kariska kenapa sih kok bisa gitu atau kayak gimana? Kalian kan belum menikah nih dan belum punya anak. Mungkin ada pandangan-pandangan lain gak yang kiranya kok Kariska lebih memilih untuk bekerja lagi padahal apa kayak gitu mungkin. Kalau aku sih sebenarnya gini, hal-hal yang aku takutin dalam melangkah ke depan tuh misal kayak kita nikah atau kita punya anak, kita tuh jadi kehilangan diri sendiri. Ya itu pasti. Gitu tuh kan. Gini. Ini bisa klarifikasi gak sih? Kehilangan diri sendiri tuh bukan berarti negatif ya. Tapi setidaknya kita tuh biasanya Nui kayak lo misalnya belanja lipstick 1 bulan 5 kali. Lo harus berpikir yang namanya sekolah SPP tuh mahal. Terus les tuh mahal. Kan lebih dari Nui ya. Lu bukan 5 kali. 10. Nah di situ kan. Nah itu dia mungkin ini juga jadi tambahan ya. Kita bekerja itu sebenarnya kan ada yang memenuhi ekonomi keluarga, ada yang memang jajannya banyak. Iya lagi. Apalagi jajan sekarang tuh kan seru banget. Jadi kita ngerasa kayak kerja tuh healing kita. Jadi kayak kemarin aku memutuskan untuk bekerja, aku merasa memang kerja tuh healing. Aku hobi banget kerja. Aneh ya. Iya, lagi Noi. Terus nah maksud aku kayak oke, kalau menurut Kariska mungkin kayak berarti kita hilang kehilangan diri sendiri kalau kita maju langkah ke sana. Gini, kita bedain ya. Hilang diri sendiri itu dalam artian kita kan pasti punya pendirian dan prinsip. Kira-kira Nui itu nanti pada saat setelah menikah dan punya anak dan menjadi seorang ibu tuh pengen jadinya seperti apa gitu. Kita kehilangan diri sendiri tuh lebih ininya tuh kayak ya Nui harus mengorbankan apa yang sebenarnya Nui lakukan. Misalnya kayak Nui lebih suka makan sushi misalnya kayak gitu. Anaknya sukanya makannya ramen. Mau gak mau kan kita harus ngalah gitu kan kayak iya. makan ramen lagi ya mungkin analogi gini, misal yang awalnya kita pas tinggal itu 100% buat diri kita sendiri, mungkin jangan sampai yang kehilangan dirinya tuh kayak 30% akhirnya sisanya buat kita gitu. Maksud aku kayak ada tuh porsi buat diri kita tuh tetap besar gitu. Aku soalnya kayak mungkin Kariska mikir kayak Kariska tuh kayak mungkin ada bagian Kariska yang hilang, tapi kalau aku ya ngeliat Kariska tuh happy gitu. Oh aku happy banget. Happy. Jadi maksud aku kayak gimana ya caranya nih, kayak kita kalau misal situasinya jadi working mom, kayak mendidik anak jalan, terus ya apa ya, masa bahasanya melayani apa sih, melayani suami juga jalan. Boleh. Tapi maksudnya jangan kehilangan diri sendiri yang akhirnya kita tuh jadi terfokus terkungkung sama keluarga gitu. Nah itu dari awal lo harus ngomongin, makanya menikahlah dengan pasangan yang tepat. Jangan sama mau kondom. Ini kayaknya bakalan jadi next topik kita deh. Kedua komen di bawah. Toxic relationship. Mau kondom. Oke. Ini kita kembali lagi. Tapi tuh benar, kalian tuh harus ngobrol sama pasangan. Jadi jangan sampai kalian pada saat menikah kalian tuh jadi lebih gak cakep. Kalian gak punya waktu untuk me time. Itu kehilangan diri banget sebenarnya. Kalau itu negatif banget Noi. Yang aku maksudkan tadi kan gak yang kayak gitu ya. Nah kalau misalnya kayak diri kita, bahkan kalau bisa kita setelah menikah tuh lebih cakep lah. Lebih cakep, kita bisa merawat. Jadi maksudnya kalau ketemu orang jadi kayak wah lebih cakep, bahagia sama suaminya. Nah
Iya. Iya. Jadi pasti langsung berandai-andai dulu mau nikah gitu kan. Tapi aku mau nanya deh ke Kariska. Kan Kariska kan working mom ya. Terus cara Kariska ini buat komunikasi sama Kimora itu gimana? Apakah di weekend atau misalnya pulang kerja cerita gimana harinya gitu atau kayak gimana? Kalian tahu nggak sih, pola komunikasi itu kan sebenarnya gampang banget ya. Itu cukup dengan terbuka. Kalian terbuka. Kalian nganggap anak kalian itu sebagai teman kalian ngobrol kayak aku sama kalian setiap hari di kantor gitu kan. Kita suka di meja makan, ya kan kalau kita makan siang, kita kan selalu ngobrol, mengutarakan pikiran masing-masing. Nah, aku terapkan itu. Jadi aku pulang, kalau nggak usah ngomongin pulang deh, kayak seharian aja aku pasti nanya sama Mbak di rumah. Adek udah makan belum? Siang makan apa? Ini gimana? Jadi itu tentang komunikasi aja. Jadi jangan sampai kayak video tadi. Masa ibunya nggak tahu anak kesukaannya makan apa? Itu apa seperti apa sebenarnya? Pengen tahu juga sih sebenarnya kok sampai selos itu jadi pengingat banget nih buat kita nih semuanya. Jadi kita jangan pernah takut untuk menjadi working mom kalau permasalahan tuh hanya yang seperti itu gitu sih Egra. Karena yang paling penting itu komunikasi. Apapun, apalagi kalau mau tidur. Afirmasi positif buat anak tuh perlu banget kayak Kimora tahu nggak kenapa mama kerja gitu. Supaya Kimora nanti pada saat Kimora besar kan mama nggak kesepian. Kimora kan pasti ninggalin mama. Ya nggak? Kayak lo deh sekarang semuanya kalian ninggalin nyokap kalian kan? Iya. Keluar rumah kan, nyokap lo pasti kesepian kan. Kalau dia nggak punya teman tukar pikiran, dia nggak berpikir kayak misalnya oh Cindy kayak gini, dia tuh pasti bakal ngerogotin kalian terus kayak pulang cepet gitu ya. Nah makanya kalian tuh harus punya kehidupan yang dimana kalian tuh tidak menggantungkan ke anak kalian. Jadi kita tuh memotong sandwich generation sebenarnya guys dengan kayak gini. Bener nggak? Karena takutnya kalau misalnya kita tumbuh menggantungkan ke anak terus gitu ya, anak kita itu akan merasa kayak nyokap gue nggak punya temen apa ya, nelponin gue mulu. Ya nggak sih? Iya benar. Gue sih. Kayak yang sering ditelepon ada Tapi ya. mungkin ada cerita lain dari Noi. Nanti kita akan nanya ke Noi ya. Kan Noi pernah cerita tuh kalau nggak salah waktu makan siang dia tuh sempat merasa kayak pingin perhatian gitu lah ya Noi. Oh iya, maksudnya kalau misal Iya. Kariska tadi kan cerita kayak jadinya orang tua tuh overstimulate ke anak gitu kan. Oke. Kalau aku tuh justru belum pernah merasakan itu, makanya kayak boleh gak sih gue ngerasain itu gitu kan. Karena maksudnya gini, kadang kayak di sekitar aku tuh banyak orang-orang yang maksudnya orang tuanya tuh kayak nanyain udah makan belum, atau sekedar ngobrol kayak misal telepon semenit lah gitu kan, cuma mau bahas ih mama tuh ya bla 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 bla. Nah itu tuh aku maksudnya mungkin karena orang tua aku kerja, jadi dia juga nggak ngomong itu di tengah pekerjaan kita gitu kan. Tapi perlahan pas besar gitu, dulu mungkin ada sesi ngobrol kayak pas makan. Tapi kan kalau udah dewasa, akunya udah mulai kerja, makan udah jarang di rumah. Ngobrol tuh bener-bener kayak jarang banget. Dan kita tuh dulu udah gak menjalankan komunikasi kayak di chat atau kita teleponan gitu kan. Atau ngobrol yang kayak bener-bener sayang udah makan belum gitu kan. Terus Sesederhana itu sebenarnya. kenapa belum pulang? Macet ya. Kayak gitu-gitu tuh gak ada gitu. Makanya kayak maksudnya gini, ini tuh kan perasaan dimana anak tuh merasa disayangi gitu kan. Perasaan anak kayak bonding sama orang tuanya. Nah maksud aku tuh itu tuh yang jadi PR. Dan aku juga maksudnya koreksi kayak aku menyadari ini kekurangan orang tuaku, dan aku tuh ngerasa kayak kadang aku ngomongin bak-bakan ke mama, mah harusnya kayak gini loh mah gitu kan, aku juga pengen ngerasain. Dan tapi karena udah nasim jadi bubur ya, akhirnya kita koreksi bareng itu buat misal anak aku dan cucunya dia gitu kan. Jadi gimana sih cara bangun bonding walaupun kita working mom, misal kayak gitu. Itu PR sih menurut aku. Tapi ini bagus loh, nggak telat. Karena Noinya sendiri dia juga belum nikah. Terus dia bisa ngobrol kayak gini sama mamahnya. Nah yang bahaya itu kan kalau misalnya anak-anaknya udah lost aja sama mamanya, jadi dia nggak punya bonding. Kebayangkan kalian, mereka udah nggak bisa ngobrol, mereka udah nggak ini, jadi ya udah hilang aja. Jadi kayak hubungan anak sama orang tua tuh kayak sekedar transfer, mungkin cara membahagiakan kali ya kayak gitu. Kita nggak tahu. Kan ada orang yang kayak Nui kan pinginnya kayak diperhatikan. Mungkin ada orang tua tuh yang pinginnya kalau kamu transfer kita banyak-banyak, itu bentuk perhatian kalian nih ke kita. Ada tuh gitu kan. banyak temen aku yang cerita kayak gitu. Gimana? Jadi percakapannya mereka ke orang tuanya itu entah transfer, kalau transfernya gede makin disayang.
Tapi kalau transfernya cuma sedikit kayak diacuhin, alah ngasihnya juga cuma segitu gitu. Ada yang kayak gitu orang tua tipenya. Jadinya mereka tiap misalnya ngobrol sama ibunya atau gimana, itu jadi berantem gitu Kak. Jadi berantemnya jadinya karena uang, karena transaksional kan. Ini udah ditransfer ya, terus baru ditanya gimana kabarnya. Atau misalnya ditelepon tapi pas ditelepon isinya cuma kayak hari ini bulan ini ngasih nggak gitu, atau kayak kalau ini nggak butuh bulan ini uang kurang gitu, nih. bulan ini kurang nih. Kayak gitu jadinya juga ke anak ya kurang juga. Nah, kalau kayak gini sih udah pasti dan harus dipastikan dia bekerja. Iya gitu. Kalau enggak, ya bukan apa ya, mungkin kalau suami kita mencukupi, itu kan kita harus memikirkan masa depan anak kita gitu. Jadi jangan sampai nanti anak ke depan kitanya akan jadi sandwich generation lagi. Ya nggak sih? Benar. Kasian loh kalau misalnya kayak gitu. Terus. Nih, inilah nih. Enggak sih, tapi aku yang akhirnya jadi pertanyaan aku adalah kalau dari cerita Ega, emang anak tuh jadi kayak investasi orang tua gitu ya? Ada yang nganggap gitu nggak sih? Ada itu banyak Ada, anak banyak rezeki kan. Nah, iya itu dia. Itu yang harus kita cut off sekarang. Bagusnya parenting zaman sekarang itu udah sangat terbuka. Jadi kayak kalian-kalian ini sekarang itu mulai bisa belajar. Nah, parahnya aku tuh dulu tuh bener-bener kayak ngebaca buku tuh setebel-tebel itu untuk menikah aja ya sebenarnya, kayak cara memiliki pasangan yang tepat. Secara itu kayak kira-kira kalau menikahnya sama yang ini bener nggak ya? Kalau misalnya sama yang ini salah nggak ya? Jadi ada gitu, kayak dulu kan aku sempet tuh deket sama yang namanya seorang pilot gitu ya. Tapi aku tidak memilih dia gitu, aku lebih memilih seorang suami aku yang sekarang yang baru lulusan kuliah. Bayangin dia baru kuliah, Fresh graduate. dan dia gajinya tuh masih kecil banget lah dibandingkan aku gitu ya. Tapi aku nggak tahu kenapa aku ngerasa dia yang tepat. Oke. Nah, setelah 10 tahun pernikahan, dan aku memang merasa bahwa memilih pasangan yang tepat itu yang membuat kita bisa tumbuh. Jadi jangan sampai kita tidak tumbuh dalam sebuah pernikahan. Dan kalian harus visioner, kira-kira nanti pada saat aku menjadi istri, aku harus ngapain ya? Ketika nanti aku punya anak, kira-kira yang harus aku lakukan itu apa ya? Jadi well prepare gitu ya. Betul, karena itu yang akan kita bawa ke anak kita. Karena kan pasti ada anggapan bahwa udahlah jalanin aja, kayak let it flow aja, nggak usah terlalu banyak ya nggak sih? Iya, ada. Karena orang tua kita tuh kayak Ada. istilahnya jangan terlalu picky lah, ntar nggak ada yang mau, ntar udah lu jangan terlalu banyak teori, rumah tangga tuh ngalir aja pada gitu Ntar kan. punya anak mah udah gitu, ntar rezekinya ngalir sendiri. Mohon maaf nih, ngalirnya dari mana nih? Mohon maaf nih. Dari pipa kan. Mengalir sampai jauh. Sebenarnya bagus sih kalau kita mau melari kayak gitu, nggak apa-apa banget. Maksudnya kayak kita juga nggak boleh terlalu pick me ya, kalau kata anak sekarang tuh pick me gitu kan. Tapi setidaknya kita itu punya pendirian sih, prinsip itu maunya seperti apa. Jadi jangan sampai kitanya itu kayak merasa bahwa rumah tangga ini kok sekejam ini, tahu gini gue nggak mau nikah aja deh. Banyak kan yang kayak gitu. Ada. Akhirnya menyesal setelah menikah. Nah, ini kan udah cukup panjang nih ya perbincangan kita ternyata. Sebenarnya udah tadi dikasih tahu deh tadi. Kira-kira mau ada closing statement nggak dari Kak Cindy, Egra, sama Noi? Apa untuk pesan-pesannya yang di luar sana, perempuan-perempuan itu harus seperti apa sih sebenarnya? Apakah ini tuh harus menjadi sebuah pilihan? Atau mungkin ada pesan lain dari Cindy? Aku nggak tahu ya, cuman untuk aku pribadi yang belum menikah kan jadi kayak membuka gambaran, ternyata pernikahan tuh seperti ini. Dan memang mungkin kata orang gini, pernikahan itu sebenarnya nggak menakutkan kalau partner lo tepat gitu, istilahnya gitu. Dan masalah tadi mungkin yang video menjadi ibu pekerja, jadi ibu rumah tangga, gini, sama sekali nggak ada yang salah. Menjadi ibu pekerja itu hebat, menjadi ibu rumah tangga itu hebat. Dan ini sebenarnya tadi yang Kariska bilang dan teman-teman yang lain bilang, gimana cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Jangan sampai kayak anak ada anggapan, kok mak gue nggak gini ya, kok apa ya, kayak semacam ada ekspektasi yang nggak sampai gitu. Jadi ya kita semua kelak juga bakal jadi ibu, dan percaya deh pasti jadi ibu yang baik. Jadi intinya nggak ada judgement ibu pekerja salah, ibu rumah tangga salah, nggak ada. Itu semua hebat. Nih kalau untuk Gen Z kan Kak Rizka, Gen Z itu sering lihat quotes. Dalam suatu hubungan itu yang terpenting adalah komunikasi. Gitu kan. 2025. Iya. Dan didefinisikan nih hubungannya cuma misalnya pacaran atau menikah. Itu juga yang
ditujuin ke anak. Jadi komunikasi ke anak juga harus. Kayak tadi Kariska bilang yang pillow talk ya jatuhnya ya sama anaknya. Terus kayak ditanya anaknya kalau misalnya pulang sekolah, gimana harinya, gimana, best friend-nya siapa, segala macam, biar tahu juga ada bonding juga ke anak gitu. Kayak yang Cindy bilang tadi, mau dia working mom, mau dia ibu rumah tangga ya, kalian sama-sama hebat gitu. Gak ada yang kayak ibu nih gagal gara-gara nggak tahu anaknya. Menurut aku sih enggak sih Kak. Ya. Gitu. Oke, ada tambahan. Boleh. Jangan terlalu berfokus pada peran ibu. Peran ayah tuh penting. Penting Ayahnya. gitu. Betul sekali. Kayak itu tuh ibarat fondasi bangunan, nggak bisa cuma satu. Benar. Dong ya kan. Anak tuh juga bisa bertumbuh karena peran ayah. Makanya ada data yang nunjukin Indonesia tuh nomor berapa fatherless. Iya betul. Karena kan ada peran ayah. Jadi peran ayah juga sangat penting. Jadi tolong ayah-ayah ya. Iya. Dibantu ya, dibantu. By the way nih ya, itulah yang membuat aku selalu kelihatan bahagia sebenarnya karena ayahnya. Jadi kalau aku mau main-main, ada ayahnya di rumah. Gitu. Jadi Oke, support oke, Steve oke. ya. Benar, Nah itu benar. penting banget. Benar, Karena kan benar. misalnya nih kan kalian pasti butuh dong yang namanya girls time. Girls ya time, kan? benar. Ya kan kalian pengen nongkrong, Iya, nikmatin iya. jaksel gitu. Heeh. Kan pasti kalian butuh orang yang menjaga anak kalian dengan baik di malam hari. Iya, Itu harus iya. pasangan menurut Iya, aku benar. gitu. Mungkin Jadi, kalau misalnya mau mbak sih nggak masalah iya. juga ya. Benar. Kalau misalnya ibu berkarir harus bisa menjaga komunikasi ke anaknya, ayahnya juga kan ada tuh anak-anak ayah-ayah nih yang gue udah capek kerja ngantor, masa gue pulang harus ngomong sama anaknya lagi. Go patriarki, gitu. go. Ya. Go Udah capek cari uang, masa ngurus anak lagi. Jangan begitu Pak. Kalau nggak siap jadi ayah bilang Pak ya. Iya. Tapi ini penting, bener Iya, itu. iya. Terima kasih. Terus gimana Nuy? Kalau aku nyambung dari Egra, karena aku ngerasa ini ya, aku tuh suka observe dimanapun aku ada gitu kan. Misal terutama aku kan KRL user ya. Oke. Jadi semua manusia itu lelah guys. Oke, iya. Jadi aku tuh ngelihat mimik-mimik ayah tuh yang kayak, oh iya mereka lelah gitu kan. Tapi jadi ibu pun juga working mom lelah. Aku ngelihat loh Kak, kayak orang-orang di KRL bawa tas susu, misal kayak gitu. Terus kayak mereka juga udah gak jadi prioritas, tapi mereka capek menyusui, kerja juga. Tapi yang IRT juga capek kan, gak dibantuin ART, ngurus rumah dan ngurus anak. Jadi aku ngerasa kayak jadi manusia dengan peran apapun tuh ada lelahnya, dan kita tuh harusnya jadi suportif gitu ya. Aku ngerasa dalam video itu kita benar-benar gak boleh judgement, karena janganlah kayak kita berempati karena kita ngerasain, tapi kita berempati hanya karena ngelihat gitu kan. Kita pahami aja semua orang tuh ada lelahnya, dan yang pasti menurut aku gini, perempuan tuh dalam konteks ibu semuanya baru pertama kali. Jadi mau dia jadi nyoba kayak misal Kariska gitu ya, mau pertama kali nyoba IRT ya oke, tapi ternyata berubah dalam situasi kondisi mau jadi working mom oke gitu kan. Emang kesannya anak jadi bahan percobaan, tapi kan mau gak mau kita itu hidup untuk pertama kalinya sebagai ibu. Jadi gak ada yang namanya kayak jangan jadi ibu tuh jangan takut salah benar karena pendapat orang gitu ya, tapi karena kita tuh tahu kita perlakukan anak tuh dengan terbaik gitu. Kelas Kakak Nuy 2025. Jadi yang bisa kita ambil dari kesimpulan hari ini adalah kita tidak boleh mengkotak-kotakan mana yang lebih baik sebagai working mom atau ibu rumah tangga. Karena sejatinya pilihan itu tidak perlu dipilih. Ya mau jadi working mom atau menjadi ibu rumah tangga, kalian tetap yang terbaik. Mau soft spoken ke parenting VOC. Nah, Boleh betul. parenting VOC Itu terserah aja. Terserah ya. Terserah. Jadi jangan sampai kayak aduh mamanya dia soft spoken kok mamaku parenting VOC. Enggak, pasti mereka punya prinsip masing-masing yang aku bilang tadi. Jadi buat perempuan-perempuan hebat di luar sana yang ingin berkarir, please jangan takut sama sekali. Bukan gak ada yang namanya kalau misalnya kalian meninggalkan anak, kalian merasa gagal menjadi seorang ibu atau seorang istri. Itu gak banget, sumpah gak banget. Kalau misalnya laki-laki kalian tidak memperbolehkan, kalian harusnya ngobrol dari awal. Karena kalian masih punya mimpi. Jangan sampai mimpi kita tuh berhenti karena kalian tuh sudah berumah tangga. Kalau kata anak sekarang tuh sumur hidup terlalu lama guys. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bocah-bocah berani. Bye-bye guys, see you.